kiranya lagunya menjadi berkat buat Lae dan juga keluarga di sana. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Janter kepada Lae Sianturi? Ya boleh. Salam kenal apa raya di rumah Boru Panjaitan. Oh iya, tadi lupa ya perkenalkan istri. Iya. Tapi saya kira mungkin karena sudah biasa membawakannya, kan menghubung 2 bulan terakhir ya, 3 bulan terakhir tidak membawakannya, jadi ya harus perkenalan lagi ya. Jadi di rumah aparaku Boru Panjaitan ya. Jabu ya. Parni Jabu. Saya percaya seperti yang para bilang tadi, walaupun sibuk tapi punya waktu untuk anak. Memang rata-rata bukan bela diri ya Bang Herbert ya. Sianturi itu memang begitu ya. Oh, gitu sayang ya? kepada keluarga. Oh, kayaknya si Hotan juga ya. Iya. Ya, jadi kembali ke topik lagi nih ya sahabat Suara Hati. Ada sesuatu hal ya, bagaimana menyikapi anak ya, yang ada anak ya, kita tahu sendiri, bahkan Iya. kita sadari dan kita tahu juga ada anak yang daya tangkapnya kurang menangkap sesuatu, ada juga anak yang cepat cekatan dan cepat menangkap sesuatu hal, pelajaran atau apa gitu. Nah, bagaimana menyikapi anak ya, orang tua menyikapi anak yang ada yang kurang daya tangkapnya, ada yang bahkan daya tangkapnya tingkat tinggi seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira? Jadi kita perhalus bahasanya, ada anak yang semi pintar, ada yang pintar gitu iya, ya. Iya, ada semi atau ada yang semi pintar, ada yang pintar ya. semifinal dan final gitu. Bagaimana cara menyikapinya ya? Kalau kita sebagai orang tua, bagaimana menyikapi hal tersebut? Yang pertama kita harus buat dulu anak itu nyaman kepada kita. Iya. Ya. Jadi Bang Herbert, ada banyak belakangan ini orang tua anak sudah tidak nyaman dengan orang tua. Nah, itu dia, kembali ke wibawa tadi ya. Kenapa anak tidak nyaman kepada orang tua? Karena itu tadi, misalnya anak lama pulang, misalnya dia lama pulang, pasti karena ada sesuatu. Nah, kita buatlah dulu, kita buat kasarnya dia bandal, dia lama pulang karena kebandalannya dan keinginan hatinya. Lalu kita sebagai orang tua, kenapa kamu lama sekali pulang? Sini, hukum. Nah, langsung adakan penghukuman. Nah, tanpa dengan menanyakan sesuatu ya. Iya, seharusnya sebagai orang tua kita harus klarifikasi dulu bagaimana kejadiannya. Tanya dulu kepada anak tersebut, kenapa nak lama pulang? Oh, karena begini Pak, mungkin dia bohong. Iya. Mungkin dia bohong karena begini. Nah, itu harus kita dekati dia, kita selidiki dia, apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, kalau di rumah itu anak sudah nyaman, dia akan lebih memilih rumah daripada luar. Iya. Sama seperti tadi, kalau di rumah itu suami sudah nyaman, dia akan memilih rumah daripada luar. Atau lapo tuak ya. Iya, karena kenapa anak sering bandal? Karena mungkin penyebabnya menurut saya itu karena penerimaan atau merasa dihargai kurang di dalam rumah itu. Nah, itu dia. Karena kan kita perlu juga dihargai ya, sebagai Bang Herbert kan perlu juga dihargai di rumah kan. Iya, perlu. Karena kalau sudah tidak dihargai di rumah, di luar akan mencari penghargaan. Nah, karena dengan mencari penghargaan tersebut sehingga IQ-nya menurun. Nah, karena kan dia otomatis mencari relasi di luar. Di luar belum tentu berpendidikan. Iya. Artinya gini, di luar belum tentu memberikan dia pendidikan sesuai dengan keinginan orang tua. Tapi kalau di rumah kan kita bisa kontrol. Iya. Kita bisa lihat dia, kita bisa naikkan IQ-nya, ya kan? Kita bisa perjuangkan dia. Motivasi dia. Iya. Jadi ada juga yang kalau dia di sekolah kurang. Misalnya rapotnya ikan mas semua. Kebakaran, ya kan? kebakaran semua ya. Merah semua ikan mas apanya? Rapotnya kan. Lalu karena merah semua, lantas kita langsung menjudge dia atau memberi penghakiman. Oh, itulah kamu. Lihat dong, anaknya tetangga kita si Jaultop misalnya. Ya. Dia kan nilainya 11 semua misalnya. Lewat satu kelebihan. Nilainya 10 semua. Makanya seperti itu. Padahal kalau si anak bisa berikan pernyataan lagi, bisa dibilang begini. Ya iyalah dia 10 semua, Pak.
Karena kan sikap orang tuanya kepada anaknya enggak seperti sikap bapak kepada saya. Nah, harusnya gitu. Terkenanya. Iya, harusnya. Tapi seringkali kita sebagai orang tua terlalu membandingkan, ya, terlalu membandingkan anak kepada anak orang lain. Bahkan ada pepatah dikatakan gini. Apalagi kalau orang Batak ya dikatakan ini, molo binereng geleng ni halakan roijur. Ya molo binereng geleng ni baromomon katanya. Kalau menurut saya itu sangat menyinggung perasaan si anak. Ya, itu tidak boleh. Jadi kita harus buat anak itu nyaman di rumah dan tidak menjudge atau memarahi dia ketika nilainya terperosok. Karena dengan memarahi dia, bukannya dia semangat belajar, tetapi down ya. Ya, bisa saja dia mungkin semangat tapi terpaksa semangat. Iya. Karena dimarahin. Beda terpaksa semangat dengan semangat dari keinginan hati. Misalnya, ya, kalau anak setelah menerima rapot, ya, lalu ditunjukkan kepada orang tua, "Pak, ini rapotku," gitu. Lalu orang tua melihat merah semua. Lalu harusnya sikap orang tua itu bukan menjudge atau memarahi. Lalu dikatakan, udah lumayan ya, sekarang makin bertambah, nanti bapak percaya tahun depan ini pasti meningkat. Nah, dengan begitu kan si anak termotivasi, ya. Pokoknya nanti tahun depan makin meningkat ya nak, saya percaya itu. Karena kulihat belakangan ini kamu sudah semakin rajin ya. Karena kan udah dikasih kepercayaan gitu. Itu Bung Herbert. Iya, luar biasa, karena memang bagaimana penghargaannya. Iya. Semua manusia, baik anak, baik remaja, bahkan ke dewasa. Semua harus diberi. Bahkan maaf ini Bung Herbert ya. Kalau maaf ini hewan peliharaan kita saja, kalau terus-terus kita marahi, dia akan pergi dari kita. Dia bisa saja dia akan bodoh ya. Tapi kalau hewan peliharaan kita sayangi, kita jinakkan, bahkan diajari, maka dia akan melindungi kita. Iya. Sayang juga kepada kita, gitu Bung Herbert. Jika ada yang mengganggu kita, pasti akan bertindak juga kan? Iya. Tapi memang sangat menarik nih. Dan merupakan pembahasan yang terakhir. Apa kira-kira pesan-pesan dari Bang Janter, atau mungkin pesan dari firman Tuhan, atau juga kata motivasi kepada keluarga Suara Hati yang saat ini sedang mendengarkan program acara pada saat sore hari ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan.